COVID bulan lalu. Kata orang imun, tapi ya bisa tetap kena lagi. Cuman nggak enak kalau dipakai masker. Apa kabar Bapak Ibu? Saya melihat di sini mukanya montok-montok semua. Setelah keluar dari proses kok makin makmur ya. Itu berarti kita dipelihara Tuhan. Amin. Pujian demi pujian yang kita nyanyikan tadi membuat saya tidak bisa nahan air mata. Saudara, melihat kilas balik 2,5 tahun, dan saya menginjakan kaki kembali setelah 2,5 tahun hari Minggu kemarin. Jadi ini khotbah kedua yang onsite. Khotbah pertama di doa pagi, ini khotbah yang kedua kali di onsite. Dan saudara, setiap kali saya mendengarkan pujian yang tadi kita nyanyikan, hati saya terharu mengingat kembali 2,5 tahun ini. Dan satu yang saya belajar, sebetulnya banyak yang saya belajar selama 2,5 tahun. Orang tahunya begini, enak loh Bu Ruth itu kekunci di Australia. Semua bilang begitu ya, enak terkunci di Australia. Saya bilang sama sekelompok pengusaha yang waktu itu Zoom, saya bilang lebih enak terkunci di Indonesia. Karena kalau Anda terkunci di Australia, keluarnya dolar. Betul? Saya kemarin waktu makan pagi di Citraland, saya kirim foto-foto ke teman saya yang di Australia. Sarapan pagi 3 orang, cuman habis $8. $8. Di Australia nggak dapat. 3 orang, 4 orang, 60, 50, 60. Pak, Bu, kalau kita duitnya banyak itu nggak masalah. 2,5 tahun saya kekunci di Australia, dan mulai dari bulan Maret tahun 2020 sampai 2021 saya dengan suami, kami datang dengan visa yang tidak bisa bekerja. Jadi visa itu tidak mengizinkan kami untuk bekerja. Selama 2 tahun lebih kami pengangguran di Australia. Untuk pertama kali saya merasakan nganggur. Enak Bu? Iya, ada enaknya kalau duit jalan terus. Saya tinggal serumah dengan seorang teman yang baik yang telah mengizinkan untuk kami tinggal bareng di rumahnya. Setiap kali saya masih ingat, dia sering kali telepon dengan suaminya. Pak, kirimin duit dong. Pak, butuh duit nih, kirim. Enak tinggal kirim. Tapi saya sempat batin, saya mesti telepon sama siapa? Minta kiriman duit. Suami dan saya sama-sama terjebak di Australia, dan dua-duanya tidak bekerja, pengangguran. 2 tahun lebih saya sempat dengan suami terkunci, artinya secara finance. Karena tidak ada persiapan, Bapak Ibu tidak menyangka bahwa bakalan lockdown. Sehingga ketika ke Australia, kami tidak persiapan. Ada satu rekening yang dananya cukup untuk makan, tapi ternyata ini mungkin kekurangan hikmat saya. Saya nggak mendaftarkan m-banking ataupun internet. Ada satu lagi rekening duitnya dikit dan bisa pakai klik, tapi karena dingin baterainya habis. Jadi akses untuk keuangan pada setahun pertama itu benar-benar terkunci. Orang tidak lihat ini, yang dilihat enak ya, terjebak di Australia. Saya mau sharing dengan Bapak Ibu, satu yang saya belajar selama 2,5 tahun ini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita masing-masing, Tuhan tidak pernah tinggalin. Saya berdoa harap Anda bisa percaya dan mengerti ini. Masalah saudara dan masalah saya apapun bentuknya, 2 tahun ini bukan tahun yang mudah buat kita. Betul? Setuju? 2 tahun ini bukan tahun yang mudah. 2 tahun ini merupakan tahun ujian. Tapi satu yang saya belajar, Tuhan gak pernah tinggalin. Mau nangis kayak Bombay kayak apa, nangis kayak model termehek-mehek seperti apa,
Mau kita teriak kayak apa, satu yang saya belajar, Tuhan gak pernah tinggalin. Amin. Kalau saudara ingat 2 tahun setengah yang lalu, pasti lupa. Saya pernah menyampaikan pesan Tuhan untuk tahun 2020, 2 tahun setengah yang lalu. Coba Bapak Ibu kita buka kitab Raja-Raja. Saya ajak kita melihat kitab Raja-Raja. Saudara, Tuhan menggerakkan hati saya untuk bisa membagikan cerita ini. Kita lihat 2 Raja-Raja. Suaranya nyampur ya, sama sebelah. Oke. 1 Raja-Raja pasal 17. Elia di tepi sungai Kerit. Saya nggak tahu apakah saya sempat membagikan di Klampis awal 2020. Ini yang Tuhan kasih. Tuhan bilang sama Elia, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, sebab aku akan mendatangkan kelaparan ke negeri ini. Terus terang saya berpikir, ini sebuah mandat dari Tuhan untuk saya lebih intim. Tidak pernah terpikir awal 2020 ketika Tuhan bicara 1 Raja-Raja 17, benar-benar kita mengalami kekeringan. Benar-benar kita mengalami masa sukar. Bentuknya adalah pandemi. Ini awal 2020. Tuhan bicara, bersembunyilah, tinggallah di tepi sungai Kerit. Bulan Maret lockdown terjadi. Tanggal 20 Indonesia lockdown, Australia lockdown. Saya masih ingat, saya beli tiket pakai Citylink. Tanggal 4 Maret saya ke Australia. Sudah planning tiket pulang tanggal 20 Maret. Sudah ada planningnya. 4 Maret saya masuk, 20 Maret rencananya pulang. Ketika berdoa, ketika menyembah Tuhan, Tuhan tiba-tiba taruh sesuatu. Tanggal 10 Maret. Batalkan tiket pulang kamu. Sebab kalau enggak, kamu tidak akan bisa kumpul dengan keluargamu. Saya ngomong sama suami, aku kok merasa seperti ini. Suami saya ini, saya bersyukur dia punya hati yang sangat nurut dan takut sama Tuhan. Dia selalu lebih durukan, kalau Tuhan bilang apa, dia pokoknya berani main sikat percaya sama Tuhan. Walaupun saya tidak percaya apa yang saya dengar. Saya bilang, kok gimana, saya kok merasa ada mendengar seperti suara seperti begini. Batalkan tiket kamu, jangan pulang, tinggal di sini. Suami saya bilang begini, kita batalkan aja. Iya, kalau benar kok. Kalau saya salah dengar bagaimana? Suami saya jawab, iya, kalau tidak dicoba tidak pernah tahu. Loh, gimana kalau salah dengar? Kan harus ada membatalkan jadwal khotbah. Karena tanggal 21, 22 dan seterusnya sudah ada jadwal khotbah masuk Bapak Ibu. Dan suami saya bilang, ya resikonya paling dimaki. Gak sampai dirajam batu, tapi dimaki. Nah, ini suami saya hebatnya begitu. Dibilang, kita nurut aja sama Tuhan. Akhirnya saya taat. Saya telepon beberapa persekutuan, saya batalkan 2 minggu awal. Pokoknya 21, tarik 2 minggu ke depan. Beberapa persekutuan responnya berbeda. Ada yang, ya enggak apa-apa Bu Ruth. Tapi ada yang, enggak bisa, sudah disebarkan flyernya. Nanti saya ngomong apa? Saya bilang, Ci, saya minta maaf, kan masih punya kesempatan untuk cari pengganti. Enggak bisa, kita sudah nunggu. Ya gimana lagi, saya dengar begini. Nanti kalau saya enggak nurut, takut ada apa-apa. Itu ya kalau Tuhan, kalau bukan dari Tuhan. Ibu sudah batalkan PD-nya. Iya, tapi gimana lagi kalau udah pernah melangkah, saya bilang gitu. Singkatnya setelah debat, dia izinkan, ya karena ngotot. Gak bisa apa-apa juga toh saya di Australia. Akhirnya 20 Maret persis tiket saya kan. Australia lockdown. Saya tinggal di Perth. Surabaya lockdown. Saya hafal kok tanggal 20 Maret. Karena saya mantau. Langsung persekutuan doa yang tanggal 21 bilang, Bu Ruth, persekutuannya kita batalkan, nggak boleh PD tanggal 21 Maret. Masih ada yang inget ya? Nah, yang inget biasanya pelayanan. Sejak itu lockdown. Udah,
terjebak sampai border dibuka. Saya kebetulan ditaruh Tuhan di Perth, di state yang paling ketat. Kenapa paling ketat? Lockdown dari 20 Maret 2020, baru buka 5 Maret 2022. Paling ketat. Sydney dan Melbourne sudah buka duluan. Kita nggak buka-buka. Kadang-kadang berteriak, kenapa nggak buka? Gitu kan. Saya mau pulang, gitu kan. Saya mau mampir, gitu kan. Nggak buka-buka. Sampai 5 Maret 2022. Dan di situ banyak story, banyak cerita yang saya alami Bapak Ibu. Pada waktu awal pandemi, saya kepo, saya cari tahu cerita Elia Sungai Kerit. Karena saya pengen tahu berapa lama. Bapak Ibu tahu cerita Elia di Sungai Kerit? Berapa lama? Elia di Sungai Kerit 18 bulan. Tapi setelah Elia keluar dari Sungai Kerit, masih kekeringan. Total 3 tahun. Tuhan tidak pernah ngomong 3 tahun, nak. Tuhan cuma bilang begini, gak usah cari tahu. Kamu nempel sama aku, ikuti langkahku. Gelinding wae, kata Om Yusa. Gelinding wae. Itu yang terjadi Bapak Ibu. 3 tahun. Dan sekarang sudah hampir, belum 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Masih 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Belum selesai. Karena sekarang masih mulai terjadi inflasi juga. Kondisi finance ya betul ya Pak ya. Kondisi keuangan, kondisi finance kita juga berat. Tapi saya mau sharing pada Bapak Ibu, Tuhan gak pernah tinggalin. Mau Anda sampai tersungkur, mau Anda sampai tengkurap, mau nangis kayak apa, percayalah Tuhan gak akan tinggalin. Amin. Satu yang saya belajar, semua yang terjadi di hidup kita, ada tangan yang tidak kelihatan, yang seakan-akan ngatur yang jelek-jelek ini supaya tetap datangkan yang bagus buat kita. Jadi ketika Elia mengalami kekeringan, tangan Tuhan itu tetap ikut campur supaya yang jelek ini mendatangkan yang bagus buat saudara dan saya. Saya ajak ya, kita melihat kisah Ruth. Saudara, Ruth juga sama, latar belakangnya kekeringan. Yuk kita buka ya, kitab Ruth. Kita lihat kitab Ruth pasal yang pertama, ayat 1. Ruth 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Mirip dengan saya, tapi saya ke Australia bukan karena ada kekeringan di Surabaya. Saya ke Australia karena waktu itu ngunjungin anak bolak-balik. Pelayanan, terus balik ke Australia untuk ngunjungin anak. Nah, Alkitab menuliskan Naomi terdesak karena kekeringan, dia keluar dari Bethlehem. Di rumah roti, tapi terjadi kekurangan roti. Tahun 2020, 2021, banyak dari anak-anak Tuhan juga kekurangan roti. Walaupun kita anak Tuhan, tidak ada yang terkecuali, mau anak Tuhan, gak anak Tuhan, kita mengalami ujian yang sama. Pandemik menimpa baik yang Kristen maupun tidak Kristen. Inflasi terjadi baik yang ke Kristen maupun yang enggak. Betul saudara? Tapi yang saya mau tunjukkan begini. Waktu Naomi pindah keluar dari Bethlehem, keadaan Naomi bukan tambah baik. Suami mati, anak-anak mati. Betul Bapak Ibu? Suami dan anak-anaknya mati. Jadi keadaan bukan tambah baik. Akhirnya Naomi balik kembali ke Bethlehem setelah dia mendengar di Bethlehem keadaan mulai membaik. Dia balik tapi sudah habis semuanya. Nah, ketika Naomi balik, dia bilang begini, jangan panggil aku Naomi,
Naomi artinya yang berbahagia. Jangan panggil aku yang berbahagia, panggil aku Mara. Pahit. Dengan tangan penuh aku berangkat, dengan tangan kosong aku pulang. Tuhan betul-betul menaruh tangan yang keras di atas hidupku. Itu yang dirasakan Naomi. Boleh saya tanya pada Bapak Ibu, jujur di ruangan ini, mumpung tidak banyak, mumpung tidak sampai ribuan orang, siapa yang 2020, 2021 Anda merasakan seperti Naomi? Tolong angkat tangan. Udah ada. Cuman Bapak seorang. Wah, Bapak jujur. Atau Anda tidak mengerti pertanyaan saya? Sebentar. Atau setengah ngantuk, jam 4 ini jam berat ya? Saya tidak panjang-panjang deh, supaya Anda tidak ngantuk. Siapa yang 2020, 2021 merasakan seperti Naomi, tahun yang tidak gampang, tahun yang berat, tahun yang menekan? Tolong angkat tangan. Selain saya. Wah, luar biasa. Tidak sampai banyak. Siapa yang tahun 2020, 2021 justru Anda berkata gini, wah itu hoki gua buruk. Wih, itu tahun puncak kejayaan saya. Tolong angkat tangan. Saya mau tanya, setelah itu Anda mau tak wawancara, serius. Saya mau tanya apa yang terjadi pada saudara sehingga itu masa golden age buat saudara. Tolong tanya, siapa yang 2020, 2021 golden age? Bukan aja yang, siapa yang gak ngerti apa yang saya tanyakan? Gimana Bapak Ibu? Udah lama gak ketemu kok jadi malu-malu. Saudara, 2020, 2021 itu berat. Saya gak munafik, berat. Sepanjang Zoom itu loh, bolak-balik di Zoom orang mengeluh kok. Saya pernah beberapa kali Zoom sama para businessman, dan di Zoom itu mereka bilang, Bu Ruth, para businessman ini susah. Kenapa? Omset kita turun. Bukan turun 10%, Bu, turun 90%. Saya bilang begini, Pak, sama. Pendeta, omsetnya turun 90%, Pak. Lu kok bisa, Bu Ruth? Di Surabaya khotbah 40 kali. Seminggu, itu sebulan. Dikit, dulu 80, tapi kan tak kurangin, sama Tuhan ditegur. Katanya, kamu kok kejar setoran. Jadi aku potong, jadi 40. Terus kemudian, saya bilang, Pak, sebelum COVID, 40 gue Pak minimal. Terus sekarang 3. Zoom. Paling mentok 5. Luar biasa kan? Nah sekarang dari 40 ke 5 kan 90% kan? Benar nggak? Nah itu kan omset turun. Nah saya nggak munafik Bapak Ibu. Saya mendapatkan berkat dari persembahan kasih. Lo kan turun 90%, benar nggak? Jadi Anda jangan pikir ada pengusaha nasibnya paling menderita. Pendeta juga. Nggak dengar cerita pendeta-pendeta? Ada yang dengar kan? Pendeta-pendeta ada yang sampai jual barang? Oh iya ya, ya benar ya. Karena saya dengar di Australia. Hah? Jual makanan kan? Saya tidak bisa Bu jual makanan. Kalau saya jual makanan di sana ditangkap. Karena visa saya melarang untuk jualan. Walaupun itu jualan celana dalam sekalipun tetap tidak boleh. Walaupun itu barang pribadi, tetap terima duit itu kena penalti Bu. Jadi benar-benar saya di Australia mati kutu. Nggak bisa. Sampai saya tuh cari kerjaan apa ya, gua yang boleh ya. Nggak boleh. Anda bayangkan, udah 90% omset drop. Sama. Itu yang terjadi. Tahun yang nggak mudah. Nah, waktu Naomi keluar dan balik, dia bilang, panggil aku Mara. Aku udah habis. Dulu keluar, kaya. Banyak, sekarang habis, tidak ada sama sekali. Jangan sebut aku yang berbahagia, nggak cocok. Panggil aku pahit. Itu yang dibilang Naomi. Tapi dengar Bapak Ibu, dengar. Naomi ini kaya. Kok tahu Bu Ruth kalau kaya? Karena waktu dia balik, semua tetangga, semua orang heboh. Oh, berarti kan terkenal. Betul. Nah kalau dia punya saudara namanya Boas, Boas itu konglomerat. Berarti kan dari keluarga terpandang dan kaya. Dan ketika dia pulang habis semuanya. Bapak Ibu dengar. Ini yang saya mau katakan. Kenapa sekalipun kita menangis dan susah, dengerin.
2 tahun memberikan saya pelajaran bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan tidak pernah tinggalin. Di balik yang jelek, pasti ada yang bagus. Ujungnya, kok bisa? Anda lihat, Naomi pulang dari Moab balik ke Bethlehem, bawa oleh-oleh apa? Ada yang tahu bawa oleh-oleh apa? Ada yang tahu bawa oleh-oleh apa? Ruth. Jadi saya ini oleh-oleh. Bawa oleh-oleh Ruth, ya kan? Oleh-oleh Ruth, loh. Anda jangan meremehkan oleh-oleh Ruth. Saya mau tanya, waktu Ruth ketemu sama Boaz nih, Ruth diberkati luar biasa kan? Dapat suami konglomerat, betul. Yang ketiban rezeki siapa? Naomi, betul. Waktu Naomi punya anak laki-laki, anak laki-lakinya dikasihkan, waktu Ruth punya anak laki-laki, anak laki-lakinya dikasihkan Naomi untuk meneruskan nama dari anaknya yang mati. Makanya itu Boaz disebut sebagai penebus. Itu maksudnya hukum penebus. Jadi meneruskan nama sebelumnya, nama suami. Yang ketiban rezeki lagi siapa? Naomi. Waktu Naomi balik ke Bethlehem, belum ketemu Boaz nih. Naomi itu bahkan lupa, saking susahnya orang lupa kalau punya saudara kaya. Naomi waktu pulang ke Bethlehem, Alkitab menceritakan Ruth ngapain? Cari makan. Pakai apa? Memungut jelai. Memungut jelai di ladang. Yang Alkitab menuliskan di Ruth pasal 2, kebetulan Ruth berada di ladang Boaz. Kebetulan, saudara percaya kebetulan? Sekian banyak ladang, kebetulan? Enggak. Tuhan giring Ruth sedemikian. Percayalah, di tengah masa susah dua tahun ini, apapun yang terjadi ke saudara, itu sebetulnya tanpa kita sadar Tuhan giring kita. Ke arah mana, Bu? Nanti pasti ke arah yang bagus. Bisa nangkep Bapak Ibu? Nah, Ruth memungut jelai. Saudara tahu, tradisi Yahudi, kalau memungut jelai, jelai itu waktu dipanen, gandum waktu dipanen, itu tidak boleh diikat terlalu kenceng. Harus sengaja dibikin ada yang rontok-rontok. Betul? Tujuannya untuk apa? Untuk kasih orang miskin. Ada 3 golongan. 1, untuk kasih orang miskin. 2, untuk kasih orang asing. 3, untuk kasih janda. Dan Ruth memenuhi 3 syarat. Miskin, janda, orang asing. Nah lu, apa ndak sempurna penderitaannya? Sudah orang asing, janda, miskin lagi. Lo Anda tahu janda pada zaman dulu itu nggak boleh punya hak apa-apa loh, nggak dapat BPJS, nggak boleh milih, pokoknya diasingkan. Orang asing juga begitu. Dan Ruth memenuhi kriteria 3-tiganya. Dengerin. Pulang dari Moab, Naomi cuman ngantongin Ruth yang secara fisik kelihatannya miskin, janda, orang asing. Apa? Gak ada modal. Belas. Intinya dilihat dari ujung rambut sampai ke kaki. Ruth ini bukan bukan mantu idaman. Dalam arti itu gini, kalau bawa pulang Ruth kaya, konglomerat dari Moab, itu cuan, masih cuan. Tapi yang dibawa pulang udah miskin, janda, orang asing, cuannya di mana? Bocuan. Tapi Anda lihat Bapak Ibu, Ruth memungut jelai. Naomi pulang dapat makan, siapa yang cari makan? Untung kan Naomi? Bener kan? Dia udah tua, nggak bisa kerja kan? Itu salah satu contoh. Jadi rezekinya Naomi bawa Ruth. 1, Ruth yang kerja. 2, Ruth dapat Boaz. Naomi martabatnya diangkat, nasibnya dirubah, ekonominya diangkat. Dengerin saudara. Naomi keluar ke Moab. Kalau Anda interview Naomi pada hari itu, Naomi di mana aja lu? Di Moab. Apa yang terjadi? Mungkin sambil nangis. Suami gua mati. Anak-anakku begini, aku tambah susah.
Itu yang pasti diingat oleh Naomi. Setiap kali saya yakin sejak saat itu kalau Naomi ingat nama Moab, yang diingat adalah suamiku mati, anak-anakku mati. Moab menimbulkan kesan kenangan yang buruk buat Naomi. Dengerin. Tapi dari Moab Naomi dapat Ruth. Ada bisa nangkep? Saya ulangin. Naomi dari Moab kenangannya buruk, tapi Naomi tanpa sadar justru dari Moab Naomi dapat Ruth. Dapat Ruth nggak main-main. Kaya, diberkati, martabat, nama baik, semuanya. Bahkan nggak pernah terfikir bahwa melalui Ruth nama Naomi masuk Alkitab. Coba kalau Naomi tidak ketemu Ruth, tidak akan pernah namanya ditulis di Alkitab. Karena nama Naomi akhirnya masuk jajaran nenek moyang juru selamat. Anda bisa ngerti? Di tempat di mana Naomi tidak suka, yaitu Moab, justru dia ketemu rezeki besar. 2020 sampai 2022 bukan tahun yang enak. Percaya nggak? Kalau kita bisa meresponi dengan benar, kita akan ketemu Ruth. Kita akan ketemu berkat besar. Dari tempat yang kita tidak suka, dari keadaan yang tidak kita suka, yang tidak enak, kita akan ketemu berkat besar. Amin. Saya mau Anda percaya begini bahwa sekalipun 2 tahun ini berat, tapi kalau Anda bisa nangkep ini dengan iman, saya yakin jadilah sesuai imanmu. Anda akan melihat sesuatu yang bukan main-main, sesuatu yang bukan kecil, tapi sesuatu yang spektakuler. Saudara, pada waktu Naomi balik, yuk kita baca lagi yuk. Ada lanjutannya nih saudara. Pada waktu Naomi balik, coba kita lihat Ruth pasal yang keempat. Perhatikan Ruth pasal yang keempat, Bapak Ibu. Kalau Anda lihat Ruth pasal yang keempat, wow, ceritanya kan Ruth itu jadi istri Boas. Dituliskan di dalam Ruth pasal yang keempat. Pada waktu Naomi, Ruth sudah dipinang nih sama siapa? Sama Boas. Nah, lihat. Ayat kita lihat langsung. Ayat yang ke-14. Coba kita lihat langsung, lompat ke ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong kau hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga daripada. Orang-orang tuh sampai bilang, Naomi, kamu hoki banget loh. Kamu dapat Ruth itu lebih berharga dari 7 laki-laki. Gila kan? Biasanya anak laki-laki lebih diapresiasi, dihargain kan. Tapi ini lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Coba Anda lihat, kita sedikit naik ke atas. Kita lihat ke atas ya, saudara. Kita lihat ayat yang ke-11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, karena mereka keluarga hebat, keluarga dihormati ya. Dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Bapak Ibu, semua yang tertulis di Alkitab tidak ada yang kebetulan. Semua ada maksudnya, semua ada tujuannya. Kenapa orang-orang itu tiba-tiba bilang begini, kiranya Ruth dan Naomi itu akan seperti Rahel dan Lea yang membangunkan bangsa Israel. Kenapa Rahel dan Lea? Tuhan ingatkan sebuah cerita Rahel dan Lea. Bapak Ibu ingat Rahel dan Lea istrinya siapa? Yakub. Sambil ngelatih ya. Masih ingat gak 2 tahun ini Alkitabnya? Yakub itu punya 2 istri, Rahel dan Lea. Siapa yang ingat di antara 2 istri ini mana yang paling dicintai sama Yakub? Mana yang tidak disukai sama Yakub? Dalam ceritanya Lea juling. Oke, gak cantik. Alkitab menceritakan matanya pudar. Itu maksudnya juling. Lea gak dicintai sama Yakub. Yakub cinta Rahel. Naomi
tidak suka dengan Moab. Setuju? Kalau Anda menyebut Moab, maka kenangan buruk yang teringat pada Naomi. Yakub tidak suka dengan Lea. Tapi Anda tahu, Lea lah yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yehuda. Yesus disebut singa dari Yehuda karena dia keturunan dari garis Yehuda. Berarti Yesus itu lahir dari garis, bukan dari lahir garis Rahel. Anda bisa nangkep ini. Yakub tidak suka Lea. Yakub lebih suka Rahel. Tapi dari Lea yang tidak disukai sama Yakub, lahir kemuliaan besar. Naomi tidak suka Moab, tapi dari Moab nama Naomi diberkati masuk dalam silsilah juru selamat. Benar saudara? Naomi tidak suka dengan Moab, tapi dari Moab Naomi dapat Rut. Yakub tidak suka Lea, tapi dari Lea Yakub dapat Yehuda, lanjut sampai Yesus. 2 tahun kemarin kita tidak suka. Siapa yang suka? Saya dengar cerita teman-teman, terutama bulan Juli tahun lalu, katanya serem-seremnya ya. Di Per kami nggak ngerasain, tapi tetap nggak suka juga. Masa pandemi nggak bebas. 2 tahun ini, siapa yang suka 2 tahun ini? Ada nggak? Saya sejauh ini belum pernah ketemu. 2 tahun ini, this is the best year, tahun terbaik dalam hidup saya. Seandainya setiap tahun seperti ini, gitu kan? Ada? Orang Indian. Nggak ada. 2 tahun ini berat kan? Anda nggak suka kan? Tapi dengarkan kabar baik. 2 tahun ini nggak suka. Tapi dari yang nggak suka, Anda akan ketemu berkat besar. Dengerin. Berkat apa, Bu? Saya berdoa Anda punya reaksi yang benar, supaya berkat besar itu segera tampak. Atau bahkan ada di antara saudara sudah dapat berkat besar itu. 2 tahun ini nggak gampang buat kami terjebak di Australia. Tapi saya melihat bagaimana ngalamin seperti Elia di tepi sungai Kerit. Nggak bisa akses rekening. Mau bayar sekolah, Tuhan, nempelnya makin dekat. Tuhan, besok bayar sekolah, nggak ada duit, nggak bisa akses rekening. Malam-malam jam 10, besok tagihan, jam 10 pintu diketok orang. Jam 10, di Perth itu jarang orang bertamu jam 10, Bu. Di sana jam 8 tidur. Saya disuruh tidur jam 8, keriting. Katanya diketawain pagar. Gak biasa bener. Di sini udah biasa mobile ya. Waduh, di sana saya jadi alim. Hanya dari saya cabi-cabi sedikit. Putih? Karena gak pernah keluar. Bukan karena pakai lulur. Karena gak pernah keluar. Kenapa gak pernah keluar? Karena gak tahu mau keluar mana. Karena mall jam 5 tutup. Jam 5 tutup, Bu. Saya ke taman, ke pantai, ketak-ketik, lihat air 1-2 kali. Kalau suami saya mah demen, dia suka mancing. Jadi cocok, di sana mancing gratis. Dia cocok. Nah, saya nggak suka mancing. Jadi saya ceritain ya kegiatan saya tiap hari. Katakan bangun pagi, masak. Saya nggak bisa masak, tapi sejak di sana harus masak. Soalnya kalau makan di luar, cekot. Satu talenta yang muncul masak. Suami saya selalu mempromokan. Kalian belum pernah nyoba ya? Lontong balapnya Mbok Ruth. Teman-teman ditawarin semua, Cik, kapan masakin lontong balap? Saya balik Surabaya, nggak mau masak, nggak mau megang wajan, nggak mau megang. Pensiun dini. Iya benar Bapak Ibu, bangun pagi masak. Setelah masak nggak ada apa-apa.
nonton Netflix. Saya baru ngerti drama Korea itu di Australia. Nonton Netflix itu saya. Sampai jam berapa? Sampai jam 1, jam 2. Bosen. Nggak berani tidur siang, takut malam nggak bisa tidur. Banyak tidur. Terus apain? Nggak ada, ketak-ketik. Mungkin nyapu, males ya duduk-duduk, lihat WA. Ih, membosankan sekali ya. Kalau menceritakan gini aja sudah pusing saya. Itu everyday. Ketemu sak kotak. Hidup kok di kotak ini terus. Apalagi zaman-zaman lockdown nggak boleh keluar. Di kotak melulu Pak, sampai dapat banyak penglihatan. Tembok itu jadi banyak penglihatan. Lihat kotoran kok kayak kelinci gitu. Seperti gitu tuh. Saudara, itu yang terjadi sama saya. Saya tidak suka dengan kondisi seperti itu, yang biasa mobile jadi tidak mobile. Tapi dengarkan, dari sesuatu yang kita tidak suka, Tuhan datangkan kebaikan. Saya kalau nggak pernah dikunci seperti itu, satu berkat, saya belajar masak. Itu berkat sepele, simple. Tapi ada berkat yang lain. Kalau Tuhan tidak pernah mengunci saya di Australia, saya nggak akan pernah bisa mendapatkan permanent resident. Saya dapat permanent resident pada waktu akhir tahun lalu. Tuhan bicara, "Nak, tahun 2022 aku memberikan kepadamu janji." Yesaya 22 ayat 22. Saya baca Yesaya 22 ayat 22. "Kepadamu aku berikan kunci Daud. Apa yang kubuka tidak ada yang bisa menutup." Dan Tuhan bicara begini, "Kamu akan menduduki negeri ini." Wah, pemikiran saya gini, kalau menduduki negeri kan berarti dapat PR. Mari saya kasih tahu buat Bapak Ibu. Selama 2 tahun lagi terkunci, saya tuh cari informasi di agen-agen imigrasi. Bagaimana cara mendapatkan permanent resident. Semuanya bilang buat Anda tidak ada jalan. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Karena semua jalan untuk permanent resident di Australia adalah diperuntukkan untuk usia 45 tahun ke bawah. Berbahagialah yang terjebak 45 tahun ke bawah. Saya 45 tahun lebih. Dikit. Sekarang mau 50. Kemudian satu-satunya jalur yang bisa untuk 45 tahun ke atas cuma satu. Jalur bisnis. Artinya Anda harus punya pengalaman bisnis di Indonesia berapa tahun, lalu Anda harus menanamkan uang 10 miliar. Itu duit semua, gak campur godok. Makanya agen-agen imigrasi waktu saya datangin kan pasti tanya, "You punya background apa?" Ditanyain semua di data, finally mereka memutuskan gini, "Nggak ada jalan buat kamu." Sampai bulan akhir tahun lalu, tiba-tiba Tuhan bicara, "Nah, tahun depan kamu akan menduduki negeri ini. Ini janjiku padamu." Yesaya 22 ayat 22. Saya bilang, "Bagaimana caranya Tuhan? Wong nggak ada jalan." Ada satu teman sekarang sudah dapat permanent resident. Waktu dia belum dapat, istrinya sering panik. "Gimana nih Pak, kita terjebak di sini, mau ngurus PR nggak ada jalan. Gimana nih Pak, kok nggak ada kejelasan nasib kita?" Suaminya bilang begini, "Ma, kamu itu ngapain stres? Lihat tuh Bu Ruth ini. Aku ini kuat iman karena lihat Bu Ruth." Saya pikir agak GR, wah aku menjadi penguat iman. Anda belum tahu terusannya. Dia bilang begini, "Kamu lihat tuh Bu Ruth, kamu tuh ngapain stres, khawatir gimana proses PR-nya kita. Bu Ruth ini loh, lihat nih. 1, umur lebih dari 45. Ngerti Tuhan maksud? Ngerti? Nah, itu udah kelihatan, gak ada jalan. Sedangkan kita di bawah 45, Mak. 2, kita nih punya bisnis, Bu Ruth terpunya. Aku kalau down, ingat Bu Ruth.
Aku kuat. Sungguh, itu ngomong di depan saya. Saya sampai gini, terus no. Terus no. Sudah down, diterus nanti dorong sampai hancur ya. Dia bilang, hehehe, tapi memang benar Bu Ruth, aku ini kuat lihat kamu. Bukan lihat kekuatan iman Bu Ruth, tapi maksudnya aku tuh soro, lihat Bu Ruth lebih soro. Makanya aku kuat. Bapak Ibu percaya enggak, kadang-kadang dari kesoroan kita bisa menguatkan orang lain. Setuju? Jadi jangan minder. Kadang-kadang ada kesaksian enggak harus kemenangan. Kalau ada kesaksian cerita yang soro, siapa tahu menguatkan yang lain. Karena mereka akhirnya tahu, ternyata orang ini lebih soro ya. Dari aku gitu, maksud saya gitu loh Bapak Ibu. Itu yang terjadi pada saya. Terus akhir tahun, bulan September akhir Tuhan bicara. Tuhan bilang, nak, buka website. Buka website. Saya buka. Kaget. Ada jalur untuk permanen residen. Untuk pendeta lagi. Sampai umur 65 tahun. Baru dibuka. Dan langsung ke permanen residen. Bukan yang temporary, bukan yang sementara. Wah, langsung kami siapkan dokumen 20 Januari, karena nyiapkan dokumen kan butuh waktu. 20 Januari saya menyerahkan aplikasi pendaftaran permanen residen. 20 Januari. 22 Februari saya dapat email, permohonan permanen residen kamu di granted. Satu keluarga dapat PR. Saudara, ini yang saya mau saksikan begini, itu bukan saya. Tuhan bilang, Ruth, lihat tanggalnya. Anda tulis di atas kertas. 22 0 22 0 22. Yesaya 22 ayat 22. Tuhan sampai detil mengatur semuanya. Saya mau bilang pada Bapak Ibu, dari sesuatu yang buruk, Tuhan itu pasti bikin sesuatu yang bagus. Pasti. Saya menyaksikan itu 2,5 tahun. Dan saudara dengar, rahasianya cuma satu. Jalani dengan syukur, terus melekat dengan Tuhan. Udah grinding aja. Pasti bagus. Dari Moab, Ruth muncul. Yakub mendapatkan Yehuda dari Lea. Anda tidak akan pernah tahu 2 tahun ini yang sulit. Tahun 2022 masih sisa 6 bulan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membuka pintu yang menurut Bapak Ibu tidak mungkin. Pada waktu kami ngurus PR, tidak ada yang kami kasih tahu kecuali 3 orang. Dan ketika tahu, orang-orang kaget dan tanya gini, Bu, ini siapa? Kok jamin? Masa buruk ngurus PR 1 bulan dong? Orang lain untuk dapatkan PR 5 tahun, 7 tahun, 13 tahun. Itu Tuhan. Mau seluruhnya bilang gak ada jalan kalau Tuhan yang buka jalan. Gak ada yang mustahil. Sungguh cerita saya ini akhirnya kita menjadi kesaksian buat banyak orang. Mereka jadi melihat Tuhan itu hidup. Wong gak ada jalan kok untuk 45 di atas 45. Kalau yang sinyo-sinyo noni-noni mah wajar. Ini di atas 45, gak punya bisnis lagi. Sampai teman saya tuh geleng-geleng kepala. Dan dia bilang, cuman Tuhan yang bisa bikin begini. Betul gak? Orang tahu di Australia itu bikin PR paling susah. Sulit sekali untuk nembus permanen residen di Australia. Kita udah dapat. Tapi saya mau kasih tahu, itu Tuhan. Di tengah kita tidak suka, ketika Tuhan kunci kami, itu rupanya diatur sama Tuhan untuk kebaikan.
22 Februari kami dapatkan 5 Maret border dibuka. Jadi bisa pulang. Sekarang naik lagi COVID. Ya. Ada teman-teman ketakutan. Kalau COVID naik, kemarin kejadian waktu Indonesia COVID naik kan tidak boleh, student mahasiswa tidak boleh masuk kan, kecuali PR. God is good. Jangan ngomel. Siapa yang lagi ngalamin muak, jangan ngomel. Akan ada Ruth datang. Siapa yang lagi ketemu Lea, yang ngeliat mukanya aja butuh dicakar. Jangan buang Lea. Karena Lea yang mengirimkan Yehuda. Jangan mengeluh kalau pintu-pintu masih tertutup. Jangan putus asa kalau pintu-pintu yang Anda harapkan masih tertutup. Percayalah, Tuhan itu semuanya, pintu ditutup, pintu buka, semua Tuhan punya maksud. Jadi kalau pintunya tutup, ya udah pintu tutup, oh tutup, dijalani aja. Amin. Kalau jawaban doa belum terjadi, oh belum, ya udah dijalani aja. Kita loh nggak ngerti, kita seperti orang yang bodoh, jalani aja, ikuti aja. Saudara tahu salah satu cara mendengar suara Tuhan? Anda pikir mendengar suara Tuhan hanya bentuk suara anakku, aku begini, enggak. Salah satu cara adalah mengikuti aja. Karena Tuhan menuntun langkah anak-anaknya. Udah, pintu ditutup, ya udah, jangan teriak, kenapa pintu ditutup? Kenapa aku tidak terima? Jangan, karena siapa tahu dengan pintu ditutup, Anda dapat sesuatu. Bisa nangkap? Mari kita masuki tahun ini, masih sisa 6 bulan. Saya berdoa 6 bulan, Yesaya 22 ayat 22. Aku akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup. Tidak ada yang bisa menghalangi. Buat Tuhan gampang kok. Buat Tuhan mudah banget. Yuk kita hampiri Tuhan. Saya berharap teman-teman tetap semangat sore hari ini. Jangan berkeluh kesah tentang Moab. Jangan ngomel soal Lea. Bu, saya belum melihat berkatnya. Karena mungkin Anda terlalu banyak mengomel. Karena mungkin kita terlalu banyak berontak sama Tuhan. Karena mungkin kita banyak protes dengan Tuhan. Mari sore hari ini belajar. Percayalah Roma 8 ayat 28 itu beneran. Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kerjaan belum diberkati. Termasuk enggak? Termasuk pintu-pintu belum dibuka. Termasuk enggak? Termasuk jawaban doa belum dikasih. Termasuk Allah turut bekerja dalam semuanya. Amin. Yuk kita baca ayat ini yuk. Saya berdoa ini terjadi buat Anda. Masih ada 6 bulan. Amin. Gak ada yang mustahil loh. Dalam sekejap Tuhan bisa buka jalan loh. Siapa yang berharap ini terjadi? Semangat ya. Mukanya gak boleh muka orang protes teriak, kenapa pintunya ditutup? Buka itu Tuhan, kau gak adil. Engkau jahat sama saya. Kenapa pintunya gak dibuka-buka? Anda tidak pernah tahu bahwa Tuhan kadang-kadang izinkan dia sengaja tutup pintu. Kenapa? Karena yang lebih bagus. Nah jangan ini. Ini berkatnya cuma cangcut. Jangan itu. Aku siapinnya ini gede. Ikut gelinding baik. Jalani dengan syukur, jangan berteriak dan protes sama Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kunci rumah Daud ke atas bau. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Kita ganti yuk. Tuhan menaruh kunci Daud di atas bahuku. Oke? Apabila dia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang membuka. Boleh tayangkan lagi ayat tadi? Tuhan akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahuku. Apabila ia
tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayo kita nyanyikan pujian tadi. Dia Tuhan yang membelah laut, Dia Tuhan yang melakukan mujizat, Dia Tuhan yang meneduhkan badai, Dia Tuhan yang mampu melakukan segala kemustahilan apapun. Amin. 2 tahun setengah, hati saya tidak pernah berhenti untuk bisa terharu. Karena saudara nggak tahu bagaimana posisi kami di sana, nggak ada pemasukan, nggak ada income Bapak Ibu. Hari demi hari, ada aja jalan yang Tuhan kirimkan. Kami tidak kerja, tiba-tiba ada orang dikirim oleh Tuhan dan dia bilang begini, Ibu Ruth, saya disuruh Tuhan untuk kirim berkat buat Ibu every month, tiap bulan, untuk memenuhi kebutuhan belanja Ibu grocery. Grocery itu maksudnya yang beras, bahan pokok. Nah, pinter-pinter. Saya nggak tahu terjemahnya. Grocery, bahan pokok. Ada aja loh Bapak Ibu, Anda nggak tahu. Anda mungkin yang pernah melihat saya Zoom, pernah enggak saya cerita, saudara dibutuhkan sembako. Barangkali ada yang bisa kirim pakai DHL ke Australia, atau kalau enggak bisa kirim sembako minta mentahannya deh. Enggak pernah Bapak Ibu, enggak pernah. Tapi honestly kadang-kadang kami stres, kadang-kadang ada stres loh, manusiawi kan. Masa pendeta enggak boleh ngalamin stres? Loh saya jujur, khawatir gak Bu? Ya khawatir. Nggak ada duit Pak. Takut. Saya sama suami tanya sama dia. Sampai terakhir dia bilang begini, Non, waktu saya ngajukan PR, Non, ini jalan terakhir. Kalau kita nggak dapat, kita pulang. Kenapa? Karena student internasional biayanya, aduhai. Kita pulang. Tapi Tuhan tuh ajaib. Nggak sampai 1 bulan sebelum border dibuka, Tuhan udah kasih. Sampai tanggalnya pun Tuhan atur. Yang kecil aja diurusin, asik ya. Tuhan rupanya suka nomor cantik. Supaya ingat betul, kami tidak akan pernah bisa melupakan tanggal PR kami, karena sangat cantik. Makanya saya demen sensitif melihat angka 22. Rumah saya nomor 22. Tapi jangan Anda pasang taruhan ya. Nanti Anda pasang taruhan, 22 kayaknya nomor sakti. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Semangat Bapak Ibu. Saya mau lihat wajah-wajah yang bangkit semangatnya. Percaya. Saya tuh kepengen bisa ngomong sama semua teman-teman di Surabaya. Please, percayalah. Saya melihat tangan Tuhan tuh nyata. Kalau Anda bilang, Bu, karena Anda pendeta, Anda jangan ngomong gitu. Di Australia saya nggak diundang-undang. Australia itu, boleh tanya nih sama yang pengalaman ke Australia. Berapa banyak sih gerejanya? Berapa banyak sih jemaatnya? Nggak ada PD. Jadi saya tuh lebih banyak berdiam diri di tepi sungai Kerit. Saya tuh cuma pengen bilang bahwa Tuhan itu tidak dibatasi dengan satu cara. Karena saya nggak ada income, Tuhan bisa gerakkan siapapun untuk kirimkan berkat. Mereka nggak perlu tahu, pengumuman nggak perlu. Tuhan yang akan berbisik, Tuhan yang akan mendorong. Bagian saudara dan saya nempel mengasihi Tuhan. Tuhan, saya tidak mengerti ini. Kasih saya kekuatan, saya takut. Saya bilang gitu, Tuhan aku takut, besok bayar sekolah aku takut. Tuhan aku takut. Saya cuma nempel dengan dia. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yuk kita nyanyikan pujian tadi. Ini pengakuan kami sore hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau membelah laut, meneduhkan badai. Membelah laut yang meneduhkan badai. Katakan dengan iman. Yang mustahil pun terjadi. Amin. Karena kuasa yang pegang hidup.
Engkau yang menundukkan badai. Engkau yang membuat yang mustahil itu bisa terjadi. Jangan remehkan Tuhan. 2 tahun lebih, Bapak Ibu, saya tidak punya sanak saudara di Australia, tidak ada. Sama sekali baru, ketemu orang baru semua. Tidak ada yang terlalu kenal saya. Beda dengan di Surabaya, tidak ada yang kenal saya di sana. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk tolong anaknya. Kenapa kita seringkali meremehkan kuasa Tuhan? Kenapa saudara dan saya seringkali tidak mempercayai Dia? Seburuk-buruk apapun keadaan kita hari ini, mari hadapi dengan syukur. Ada sesuatu yang bagus yang Tuhan akan buat. Yuk sama-sama katakan pujian ini buat kita. Ngomong sama Tuhan, Engkau yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau membuat mujizat terjadi. Yuk, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan sore ini. Ini yang banyak seringkali saya lakukan di Australia. Saya meregangkan kedua tangan saya, tanda saya berserah, tanda saya takut, tapi saya surrender dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya takut di sini. Saya nggak tahu harus apa. Siapa lagi yang bisa menjadi penolong buat saya kecuali Engkau, Tuhan. Saya nggak punya siapapun yang bisa saya andalin di sini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia. Yuk, kamu surrender, kamu serahkan sama Tuhan. Yuk, buka tangan yuk. Bukan buat saya, enggak. Bukan buat saya, Bapak Ibu. Kita ngomong dengan Tuhan secara pribadi. Kita ngomong dengan Tuhan. Tuhan, aku udah gak punya iman nih. Aku udah takut banget. Aku udah banyak keraguan. Jujur sama Tuhan, gak apa-apa. Kalau saudara ragu, ngomong sama Tuhan. Berkali-kali saya jujur dengan Tuhan, saya ragu. Iman saya goyah Tuhan, tapi saya nggak bisa berharap kepada siapapun kecuali kepadamu. Itu yang saya nangis di hadapan Tuhan selama 2 tahun ini. Dan sore ini, dengar Bapak Ibu, ini yang Tuhan taruh. Nah, bicara buat mereka. Yesaya 22 ayat 22. Seperti aku membuka pintu bagi engkau, aku juga akan membuka pintu bagi orang yang sungguh berharap kepadaku. Bagi orang yang masih menaruh harap kepadaku. Bagi orang yang masih menaruh percaya kepadaku, aku akan membuka pintu di mana tidak ada seorang manusia pun yang bisa mencegahnya. Mungkin secara mata engkau melihat tidak ada jalan, tetapi adakah sesuatu yang sulit dan sukar bagiku? Terima kasih Tuhan. Tuhan akan membuka jalan bagimu. Jangan menyerah. Tidak kebetulan kamu sore ini datang ke tempat ini dengan keputusasaan, karena Tuhan mau berbicara dengan engkau. Dan Tuhan katakan, nak, engkau lihat bahwa ketika janda Sarfat sudah kehabisan tepung, hanya tinggal segenggam dan setelah itu dia akan mati. Tuhan mengirimkan bala bantuan tepat pada waktunya. Demikian Tuhan akan lakukan buat engkau. Hari ini Tuhan telah melihat tangismu, anakku. Tuhan telah menghapuskan air matamu. Dan Tuhan katakan, nak, masihkah engkau mau berharap kepadaku? Masihkah engkau percaya bahwa tidak ada yang sukar bagiku? Masihkah engkau bisa mempercayai bahwa tidak ada gunung batu sekeras apapun yang bisa menghalangi aku untuk bekerja dan menyelamatkan engkau? Kalau tidak ada pintu, aku akan buka jendela bagimu. Bahkan sekalipun tidak ada jendela, aku akan bongkar bangunannya untuk tolong kau. Jangan ingat yang di belakang. Engkau banyak luka di belakang. Engkau banyak kecewa. Jangan, nak. Karena itu akan menghalangi aku untuk bekerja dalam hidupmu. Jangan biarkan rasa luka itu, rasa kecewa itu menguasai hidupmu sehingga aku tidak bisa bekerja dengan maksimal.
Janganlah. Percayakah kamu bahwa hal-hal yang melukai itu pun akan mendatangkan yang baik bagiku, seperti Moab mendatangkan Rut bagi Naomi, seperti Lea mendatangkan Yehuda bagi aku. Percayalah, aku Tuhan yang ikut bekerja dalam hidupmu, mendatangkan yang baik buat engkau. Bangkitlah semangatmu anakku. Buang semua luka, buang semua rasa kecewa, dan jalan dengan aku. Aku akan menjadi pembuat jalan yang tidak mungkin bagi engkau, membelah laut bagi engkau. Terima dalam nama Yesus. Thank you Lord. 2 tahun kemarin grafikmu turun seperti terjun bebas, tapi Tuhan sanggup mengubah grafik itu dalam sekejap. Grafik pekerjaan, grafik karir, Tuhan sanggup mengubah itu dalam sekejap. Masih ada harapan untuk hari esok, dan harapanmu tidak hilang. Tuhan katakan 1 tahun ini Tuhan akan membuka sesuatu yang melejit dengan cepat dalam hidupmu untuk pekerjaan dan finance-mu. Jangan bilang tidak mungkin, jangan bilang sukar. Seperti Naomi, dia berkata, aku pahit, semuanya habis. Tapi tidak pernah Naomi berpikir bahwa hari itu ada Boaz yang akan menjadi pemulih bagi keluarganya. Jangan menyerah. 1 tahun ini kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengasihimu. Aku tidak pernah tinggalkan kamu, walaupun kamu sering merasa aku tuh tidak meninggal, tidak peduli sama kau. Kamu sering merasa bahwa Tuhan tidak jawab doaku, Tuhan tidak peduli, Tuhan jawab doanya orang lain, tapi Tuhan cuekin aku. Itu yang kamu sering komplain sama Tuhan. Kamu sering ngomong, kenapa Tuhan jawab yang lain, kenapa aku nggak diperhatikan, kenapa aku tidak digubris, kenapa Tuhan tidak jawab doaku. Nah, percayakah kamu bahwa aku punya skenario yang sempurna, terbaik? Tuhan taruh kunci di tanganmu. Tuhan katakan akan banyak pintu terbuka bagimu. Jangan menyerah, jangan komplain. Jangan sampai kau berkata salah di hadapan Tuhan. Kanaanmu sudah sangat begitu dekat. Bagianmu tetap stay dengan iman, percaya, ucap syukur. Amin. Yang membelah laut, yang terjungkal badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Amin. Amin. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang terjungkal badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Bapak, aku percaya tidak ada air mata yang disia-siakan sore hari ini. Manusia
tidak memperhatikan, tapi tidak ada rambut sehelai jatuh tanpa Tuhan tahu, apalagi air mata kami. Biar sore hari ini anak-anakmu yang hadir boleh kuat lagi Tuhan, dan kami boleh meresponi dengan lebih baik lagi, meresponi dengan sikap yang benar. Karena kami boleh melihat sore hari ini bahwa di balik Moab ada blessing Ruth, di balik Leah ada blessing Yehuda, di balik sesuatu yang kelihatan buruk ada sesuatu berkat yang dahsyat yang Tuhan siapkan. Ajari kami untuk mempunyai keikhlasan untuk menjalani dengan syukur dan tetap mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan mengatur semuanya dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba percaya ada kekuatan baru dan sukacita yang baru di tengah-tengah kami semua sore hari ini. Meteraikan firman-Mu Bapa menjadi kekuatan dan rema bagi kami. Segala kemuliaan, syukur, hormat dan pujian hanya buat nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.